Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Basri, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah semester 6. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan draft yang saya buat dengan judul Strategi Pengembangan Usaha Madu. Studi kasus Desa Usaha Kecamatan Palaka, Kabupaten Bone. Yang pertama, latar belakang. Indonesia adalah negara agraris yang sebagian besar penduduknya terdiri atas petani, sehingga sektor pertanian memegang peranan penting. Bahkan sektor pertanian sebagai sumber kehidupan sebagian besar penduduk, terutama bagi mereka yang memiliki mata pencaharian, utama sebagai petani. Pertanian juga sebagai jenis usaha atau kegiatan ekonomi, berupa penanaman atau usaha tani. Selain merupakan usaha bagi si petani, pertanian sudah masuk ke dalam hidupnya, sehingga tidak hanya aspek ekonomi saja, bahkan aspek sosial, budaya, dan keagamaan. Namun demikian, dari segi ekonomi pertanian, berhasil tidaknya produksi petani dan tingkat harga yang diterima oleh petani untuk hasil produksinya merupakan faktor yang sangat mempengaruhi perilaku dan kehidupan petani. Kita ketahui bahwasanya madu merupakan bahan makanan yang sangat berguna bagi pemeliharaan kesehatan. Madu juga memiliki banyak manfaat, tidak hanya sebagai obat, tetapi juga dapat digunakan sebagai food supplement atau potensi industri. Madu di Indonesia sangat besar untuk dikembangkan dan bila dikelola dengan baik. Melihat potensi yang ada, lebih khususnya di desa usaha ini, utamanya mengenai pengelolaan sampai pada tahap pengembangan agar mampu menjadi usaha yang menjanjikan keuntungan. Maka dari itu perlu dilakukan strategi pengembangan. Bagaimana hal ini mampu meningkatkan minat masyarakat dan dalam menjaga dan melestarikan sumber pakan lebah madu serta meningkatkan pendapatan petani di masa yang akan datang. Maka dari hal inilah yang menjadi dorongan bagi peneliti sehingga tertarik untuk meneliti persoalan itu, sehingga mengangkat dengan judul Strategi Pengembangan Usaha Madu di Desa Usaha Kecamatan Palaka, Kabupaten Bone. Selanjutnya, rumusan masalah. Adapun rumusan masalah ada dua. Yang pertama, bagaimana alternatif strategi pengembangan usaha madu trigona di Desa Usaha Kecamatan Palaka, Kabupaten Bone. Kemudian yang kedua, bagaimana strategi pengembangan yang tepat untuk usaha madu trigona di Desa Usaha Kecamatan Palaka, Kabupaten Bone. Selanjutnya, tujuan penulisan. Yang pertama, untuk mengetahui alternatif strategi pengembangan usaha madu trigona di Desa Usaha Kecamatan Palaka, Kabupaten Bone. Kemudian yang kedua, merumuskan strategi pengembangan usaha madu trigona di Desa Usaha Kecamatan Palaka, Kabupaten Bone. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, penelitian ini diharapkan menjadi sumber referensi bagi pelaku usaha madu dalam menetapkan alternatif atau strategi untuk mengembangkan usaha madu. Kemudian yang kedua, sebagai sumber informasi bagi pelaku usahanya yang tertarik dalam mengembangkan usaha madu trigona. Kemudian yang ketiga, sebagai rujukan dan informasi bagi peneliti yang tertarik dalam memilih studi penelitian strategi pengembangan usaha madu di masa yang akan datang. Selanjutnya, ruang lingkup penelitian. Yang pertama, strategi yang tepat dalam pengembangan usaha madu trigona yang bertempat di desa usaha. Kemudian yang kedua, strategi dalam pengembangan usaha madu trigona sebagai usaha yang menjadi ekonomi masyarakat. Kemudian yang ketiga, penelitian ini akan dimintai khususnya pelaku usaha madu yang bertempat di desa usaha. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Adapun hasil penelitian berkaitan dengan penelitian yang terdahulu atau penelitian sejenis diantaranya itu pertama, penelitian yang dilakukan oleh Rizky Kamila. Kemudian yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Aulia Nurul Hikmah. Kemudian yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Mutmainnah dengan judul PKM Kelompok Budidaya Lebah Madu Desa Nano, Kecamatan Pulau, Kabupaten Tigin. Kemudian selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Arif Budiman dengan judul Analisis Strategi Pengembangan Usaha PT Madu Pramuka. Kemudian selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Tiara dengan judul Pengaruh
pembudidayaan madu tersebut terhadap pendapatan penjualan dalam perspektif ekonomi syariah yang seperti kasusnya di Desa Beringin, Kecamatan Alala. Selanjutnya, kajian teoritis. Selanjutnya, kerangka pikir penelitian. Pengembangan usaha madu trigona harus memanfaatkan potensi yang ada berdasarkan faktor internal dan eksternal perusahaan. Untuk mengembangkan usaha madu mulai potensi yang dibutuhkan, analisis IPAS dan EVAS untuk mendeskripsikan keunggulan dan komparatif usaha madu trigona. Penelitian ini ditujukan untuk menentukan strategi pengembangan usaha madu trigona desa usaha Kecamatan Palaka dengan metode 3 tahap formulasi strategi, yaitu analisis IPAS, EVAS, analisis hierarki proses atau AHP, dan analisis SWOT. Dengan adanya hasil dari ketiga formulasi tersebut, diharapkan mampu merancang sebuah strategi yang tepat dalam pengembangan usaha madu trigona. Selanjutnya, hipotesis. Adapun hipotesis dalam penelitian yaitu faktor internal yang menjadi kekuatan dalam pengembangan usaha madu trigona desa usaha. Kemudian yang kedua, faktor eksternal yang menjadi peluang dalam usaha madu trigona desa usaha. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Bahwasannya jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Kemudian yang kedua, pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Kemudian yang kedua, rounder teori. Kemudian lokasi dan waktu penelitian. Adapun lokasi penelitian ini yakni Desa Usaha, Kecamatan Palaka, Kabupaten Bone. Kemudian waktu penelitian akan dilakukan pada bulan Mei. Populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah seluruh pelaku usaha lebah madu yang berada di Desa Usaha, Kecamatan Palaka. Selanjutnya, data dan sumber data. Yang pertama, data primer. Data primer berasal dari observasi, wawancara, dan angket. Selanjutnya yaitu data sekunder. Data sekunder ini adalah jenis data yang diperoleh oleh hasil pengelolaan pihak kedua dari hasil penelitian lapangan, baik berupa data kualitatif maupun data kuantitatif. Selanjutnya, teknik analisis data. Yang pertama, analisis data deskriptif kualitatif. Kemudian yang kedua, analisis 3 tahap formulasi strategi. Di antaranya analisis EVAS dan IPAS. Kemudian selanjutnya analisis hierarki proses atau yang kita kenal dengan AHP. Kemudian yang ketiga, analisis SWOT. Selanjutnya itu analisis SWOT. Matriks SWOT ini ditujukan untuk merumuskan strategi pengembangan yang dapat diterapkan perusahaan. Terdapat tahapan untuk membentuk matriks SWOT, yaitu yang pertama, menentukan faktor kekuatan internal, kemudian menentukan faktor kelemahan internal, menentukan faktor peluang eksternal, yang keempat menentukan faktor ancaman eksternal perusahaan. Dan ya, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan dalam pemaparan draft yang saya buat ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Minallahi musta'an wa yakasur sabir. Allahumma wafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.